Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 22 Rabiul Awal 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 15 September 2025. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 217, mengangkat tema kewajiban menafkahi anak lahir dan batin. Apa judulnya? Kewajiban menafkahi anak lahir dan batin. Kenapa kok tema ini perlu kita bahas? Karena negara yang kuat itu diawali dari keluarga yang kuat. Kita ulangi, negara yang kuat diawali dari keluarga yang kuat. Berarti negara yang rapuh diawali dari keluarga yang rapuh. Kok bisa kayak gitu, Ustaz? Karena keluarga terdiri, karena negara terdiri dari keluarga. Yang tinggal di sebuah negara adalah keluarga. Sehingga kalau kita ingin berpartisipasi nyata di dalam menguatkan sebuah negara, maka yang paling dekat adalah menguatkan keluarga. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan. Saya tanya sama jenengan, antara rakyat dengan pejabat banyak mana? Rakyat. Kalau yang ngurusi negara diserahkan kepada pejabat toh, rakyatnya tidak berpartisipasi aktif, bagaimana negara itu akan kuat? Bagaimana cara kita berpartisipasi untuk menguatkan negara? Ya kita kuatkan sinten
keluarga. Karena keluarga ini adalah merupakan fondasi dari sebuah negara, sehingga tanggung jawab dari orang tua itu bukan sekedar memberikan baju dan makanan kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Tapi dia punya kewajiban yang lebih tinggi dari itu semua. Wajar seandainya kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baghawi dan juga Imam An-Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqul." Cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Berarti kalau ada orang tua menelantarkan anaknya, dosa atau bukan? Dosa. Karena kadang ada sebagian orang tua itu nggak ngerti bahwa itu perbuatan dosa. Ada sebagian orang, ada sebagian bapak-bapak jejaknya ada di mana-mana. Kenapa? Jejaknya ada di mana-mana. Anaknya depan, anaknya sini. Tapi nggak tahu menafkah. Ngeri itu pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang ini secara tidak langsung dia berpartisipasi untuk melemahkan, bahkan menghancurkan sebuah negara. Karena kalau semakin banyak keluarga yang terlantar, semakin banyak keluarga yang rapuh, semakin banyak anak-anak yang tidak diperhatikan, maka potensi lemah dan hancurnya negara semakin besar. Sehingga wajar seandainya Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Kafa bil mar'i ithman." Sudah cukup untuk membuat orang itu berdosa. Coba jangan bayangkan anak yang kelaparan, yang nggak punya baju, yang nggak bisa sekolah. Kalau dia tidak mengharapkan nafkah dari orang tuanya, terus berharap dari siapa? Ya kalau negara hadir, masalahnya seringkali negara tidak ada. Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin, ya, namanya anak-anak yatim, anak-anak terlantar, anak-anak difabel, ya, yang punya cacat secara fisik maupun mental, itu semuanya ditanggung oleh negara, oleh Baitul Mal. Ya. Padahal mereka tidak dituntut untuk bayar pajak. Nah sekarang bayar pajak malah banyak yang diterlantarkan. Maka dalam kondisi seperti itu, tugas orang tua semakin penting. Ya. Dan masalahnya Bapak Ibu yang kami hormati, tidak sedikit di antara orang tua yang belum memahami yang dimaksud dengan nafkah itu apa. Dia pikir asal bisa ngasih uang jajan, berarti dia sudah menunaikan apa? Nafkah. Dia pikir asal sudah membelikan HP, itu berarti sudah memberi apa? Nafkah. Padahal nafkah lebih kompleks dibanding hanya sekedar urusan makan, minum, pakaian. Makanya judul pengajian kita apa? Kewajiban
menafkahi anak lahir dan batin. Kalau yang tadi itu pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, itu nopo niku lahir. Berarti penting nopo mboten? Iya penting. Orang timpani ya mati. Orang dikelambeni ya Buddha. Penting, tapi bukan itu top. Nanti kita akan jelaskan ya bahwa bekerja mencari nafkah itu termasuk jihad fi sabilillah. Nanti kita akan jelaskan. Tapi kita perlu memahami terlebih dahulu cakupan nafkah. Jadi ketika kita membahas orang tua harus menafkahi anaknya, suami harus menafkahi istrinya, yang dimaksud dengan kata nafkah di sini itu cakupannya apa saja? Yang pertama, nafkah itu adalah terkait dengan sesuatu yang sifatnya lahiriah, yaitu sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan dan minuman, papan itu tempat tinggal. Tempat tinggal itu butuh rumah yang dewek apa orang? Oli ngontrak orang? Yo, boleh. Kalau numpang pripun? Di perumahan mertua indah. Barang nama badan bu? Ya barang mau. Kalau memang dia belum mampu punya rumah sendiri. Yang penting tempat tinggal. Dan diusahakan tempat tinggal yang layak. Seperti makanan yang layak, pakaian yang layak, juga tempat tinggal yang layak. Ini kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Inilah yang diistilahkan dengan nafkah lahir. Ya. Dan akan lebih bagus lagi seandainya orang tua saat memberikan makanan kepada anaknya, dia juga memperhatikan bahwa yang diberikan itulah makanan yang bergizi. Tidak harus mahal. Makanan bergizi sih mahal apa murah, Bu? Hah? Tergantung. Bayam yang murah ya. Kangkungnya Teh Ivan kan murah ya. Malah kadang-kadang yang mahal-mahal itu yang malah bikin apa? Kolesterolnya dulu. Nek pada nek sayur anu ngepet nang ngarep omah. Napa, Bu? Jenengan duwe kebun kangkung nang ngarep omah? Masya Allah. Sing nang ngarep omah biasanya napa? Godhong gandul. Itu kira-kira kolesterolnya dhuwur mboten? Nggih mboten, tapi pahit terus. Ya tergantung cara masak. Ya. Lompong apa maning? Lontong apa maning? Ya, godhong putih ya. Itu sayurnya. Buahnya ya gandul. Itu kan buah yang tidak kenal apa? Tidak kenal musim. Murah, meriah. Jadi urusan makanan ini harus diperhatikan. Pakaian juga diperhatikan. Bukan hanya sekedar mengikuti tren, tapi apakah tren yang berkembang itu sesuai aturan agama atau tidak? Kalau sesuai ya udah apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai, contohnya usaha tidak sesuai membuka aurat, nah itu tidak sesuai, maka jangan ikut-ikutan. Papan rumah juga demikian.
Rumah ini tidak harus megah, nek bisa amban. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun minas sa'adah." Ada 3 hal yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Salah satunya adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Bukan rumah yang mewah megah, rumah yang luas. Kenapa Ustaz? Rumah yang luas. Kalau rumahnya luas, rasanya lega. Masuk rumah itu rasanya apa? Lega. Bocah bisa layon. Nek rumahnya sempit, pelayan pripun? Nabrak. Yo sekarang Ustaz rata-rata perumahan apa? Sempit-sempit Ustaz. RS S-nya kan banget. Rumah sangat sederhana, selonjor saja, sulit sekali. S-nya pinter itu. Rumah sangat sederhana, selonjor saja, sulit sekali. S6. Jadi ini termasuk bentuk nafkah yang sifatnya lahir. Oke. Terus apalagi Ustaz nafkah cakupannya? Hal yang harus diperhatikan dalam nafkah adalah nafkah berupa pendidikan. Kenapa? Pendidikan dan bimbingan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat yang tidak asing buat kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya apa, Bu? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya menjaga keluarga dari api neraka? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan, "Allimuhum addibuhum." Caranya, kata beliau, ajari dan didik mereka. Jadi pengajaran sama pendidikan. Jadi tugasnya orang tua adalah memberi nafkah, bukan hanya secara lahir, tapi juga secara batin. Nafkah secara batin itu antara lain pendidikan dan pengajaran. Pendidikan itu kita didik anak-anak kita untuk taat kepada Allah. Kita didik anak kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Kita didik anak kita untuk jujur. Kita didik anak kita untuk rajin sholat 5 waktu. Kita didik anak kita untuk menutup aurat. Itu namanya pendidikan. Selain pendidikan, kita harus juga melakukan pengajaran, mengajari anak kita. Apa yang kita ajarkan, Ustaz? Yo ibadah-ibadah yang wajib untuk dikerjakan. Contohnya ibadah sholat. Makanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada para orang tua, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia pinten 7 tahun. Itu namanya mengajarkan sholat kepada anak kita. Cara takbiratul ihram seperti apa?
cara membaca Al-Fatihah seperti apa. Itu tugasnya siapa Bu? Orang tua. Ada nggak orang tua yang menyerahkan tugas ngajari baca Al-Quran kepada orang lain? Ada atau tidak? Banyak. Singkon mulang Al-Fatihah sinten? Guru TPQ. Jadi si mali pahala siapa? Guru TPQ. Ya terus jenengan kebagian apa? Ya. Kan aku bayar, orang bayar. Boleh TPQ sing gratisan. Udah kayak gitu mangkat orang mangkat koran. Jadi kalau ada anak-anak gak berangkat sekolah, ributnya pol. Anak bocah-bocah orang mangkat ngaji, rapapa. Subhanallah. Ya. Ada Syekh Abdul Razak kalau tidak salah Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan kayak gini. Minimal orang tua itu ngajari bacaan suratan yang bahkan sering dipakai oleh anaknya, itu minimal. Jadi orang tua itu minimal ngajari anaknya suratan Al-Quran yang bakal dipakai di dalam sholatnya, minimal. Jadi surat Al-Fatihah kali nopo? Suratan pendek sing paling sering dinggo. Itu minimal orang tua yang ngajarkan. Kenapa Bu? Ben panen pahala. Kalau bukan jenengan yang ngajari Al-Fatihah, tapi jenengan suruh guru TPQ yang ngajarkan, berarti sing panen siapa? Guru TPQ. Terus jenengan oleh apa? Coba jenengan bayangkan alangkah senangnya guru TPQ tersebut, alangkah bahagianya guru TPQ tersebut. Nanti ketika hari kiamat, Masya Allah, Tabarakallah, seandainya dia ikhlas di dalam mengajarnya, dari satu anak tok yang dia ajari, baru anak itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia akan mendapatkan kiriman pahala pinter 190 pahala. Gue nembe maca Bismillah ning sebisa. Padahal dalam sehari dia anak itu sholat berapa rakaat? 17. Berarti maca Bismillahirrahmanirrahim minimal 17 kali. Berarti 190 kali 17. Pinter. Jawaban paling gampang. Padahal Bapak Ibu, itu kita baru ngitung Bismillah toh? Belum ngitung? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai waladhdallin. Pinten? Pahalanya pinten Bu? Kue kabeh Bu guru TPQ. Jangan orang yang apa-apa. Eman. Itu baru sholat sehari. Kalau anak kita umurnya 60 tahun, ayo. Berarti sekian ribu pahala kali 360 hari kali 60. Kue kabehan pahalanya gue guru TPQ jangan orang oleh apa-apa. Eman betul? Eman. Ustaz, kado Ustaz, anakku wis gede. Putune. Mulane jenengan itu Bapak Ibu nek dititipi napa? Putu. Kowe kesempatan kowe. Nggo ngapa? Ngajari. Menebus kesalahan yang dulu. Miyanan urung
ngaji urung ngerti, wis keliwat anaknya wis gede-gede, udah besar-besar anaknya, baru ngerti, oh ternyata luar biasa ya, selama ini saya ini kurang memperhatikan pengajaran anak-anak saya. Ya, itu termasuk nafkah apa? Batin. Apalagi Ustadz nafkah batin, kasih sayang dan perhatian. Nomor kasih sayang dan perhatian. Kenapa Ustadz? Karena anak itu sebagai sosok yang masih kecil, bahkan sudah besar sekalipun, itu sangat memerlukan yang namanya kasih sayang. Seandainya ada anak kehilangan kasih sayang orang tuanya, itu bisa merusak psikologis dia, akan merusak psikis orang anak tersebut, sehingga naudzubillahi min dzalik, ketika besar dia tidak punya belas kasihan. Orangnya kejam, tidak peduli dengan orang yang sedang kesusahan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan itu semua. Tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan belas kasihan dari orang tuanya. Gak pernah disapa sama orang tuanya. Ketika anak itu bangun tidur, orang tuanya sudah berangkat kerja. Dan kapan orang tuanya pulang? Ketika anaknya sudah tidur lagi. Coba jangan bayangkan, satu dina anak membuka matanya, orang tuanya sudah pergi. Begitu anak pulang, orang tuanya tidak ada. Malam dia udah tertidur, baru orang tuanya pulang. Kapan dia mendapatkan belayan kasih sayang? Kapan dia mendapatkan pelukan kasih sayang? Kapan dia melihat senyuman orang tuanya? Kapan? 6 hari kerja pun ditambahi lembur. Bahkan hari Ahad pun weekend dipakai untuk lembur. Iya, tapi kan sekarang mereka kan butuh duit banyak, Ustaz, untuk belajar, untuk ini, untuk itu, kebutuhan banyak. Anak kita itu bukan robot, Bapak Ibu. Anak kita itu punya perasaan. Anak kita itu bukan tembok. Yang dia butuhkan itu bukan hanya makanan perut. Yang dia butuhkan juga makanan hati. Dia membutuhkan kasih sayang. Makanya sampai sekarang saya masih berpemahaman, kalau anak masih SD itu, kalau bisa jangan dipondokkan, jangan dimasukkan ke pesantren. Kalau masih SD. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia masih butuh kasih sayang dari orang tuanya. Jadi jangan sampai anak kita ini kita halangi untuk mendapatkan kasih sayang dan hak itu haknya anak yang harus diberikan oleh orang tua. Pernah suatu hari Rasulullah SAW memeluk seorang anak kecil, kemudian diberikan kecupan kasih sayang. Tiba-tiba perilaku Rasulullah SAW, perilaku simpatik Rasulullah SAW kepada anak kecil itu dilihat sama seorang Arab Badui. Kemudian si Arab Badui itu mengatakan, Inna li asyaratun minal walad atau asyaratan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Wahai Rasul, aku itu punya 10 anak. 10
seumur-umur tidak ada satupun yang pernah aku cium. Jadi dia itu ingin menunjukkan, nih loh, gue laki banget gitu. Gentleman, ya, perkasa, ya, nggak pernah memeluk anak, mencium anak, membelai anak, nggak pernah. Apa jawaban dari Nabi SAW? Innahu man lam yarham lam yurham. Seseorang yang tidak menyayangi orang lain, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama, maka orang tersebut tidak akan disayang sama Allah. Nah, ini cakupan apa? Nafkah. Tadi yang seperti yang saya janjikan bahwa mencari nafkah itu ternyata luar biasa pahalanya, dengan syarat ikhlas. Saya tanya kepada jenengan, kerja banting tulang nyari duit capek banget? Jangan sepi. Capek banget? Kadang-kadang bosan banget. Hah? Bosan? Masya Allah. Ya wajar lah, yang namanya manusia ada bosannya, ada jenuhnya, ada capeknya. Itu wajar sekali. Tapi salah satu cara untuk menghibur diri adalah dengan memahami bahwa apa yang kita lakukan itu, kalau ikhlas, itu akan bernilai seperti jihad fisabilillah. Bayangkan, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu resikonya besar apa kecil? Besar. Minimal itu anggota tubuhnya berkurang. Pripun maksudnya berkurang? Pulang dari perang, kupingnya dari siji. Resikonya kena nopo? Kena pedang. Pulang dari perang, irungnya dari separuh. Kenapa? Kena pedang. Pulang dari perang, matanya tinggal satu. Kenapa? Karena kena panah. Atau tangannya tinggal satu, atau kakinya tinggal satu, atau bahkan pulang tinggal nama. Berat badan. Tapi ternyata ada sebuah aktivitas yang tidak seberat itu, akan tetapi nilainya seperti itu, seperti jihad fisabilillah. Apa itu? Bekerja mencari nafkah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadis ini menurut Syekh Al-Albani sahih li ghairihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah demi membiayai anak-anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Seperti orang yang jihad. Kok bisa Ustaz tuh? Kalau bukan jenengan yang membiayai, yang menafkahi anak-anak kecil itu, terus siapa yang akan menafkahi? Itu sama saja dengan izin Allah mempertahankan nyawa-nyawa itu supaya tetap hidup. Kalau bukan kita yang pulang membawa beras, membawa susu, membawa telur, itu siapa lagi yang akan melakukan itu? Kemudian kata Nabi SAW, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Dan seandainya dia keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka dia di jalan Allah. Berarti Bapak Ibu menafkahi orang tua itu wajib, wajib. Apalagi kalau orang tuanya sudah sepuh, sudah lanjut usia.
Ketika seorang anak bekerja untuk menafkahi orang tuanya, maka dia bisa bilillah. Maka ibu-ibu, nasihat buat semuanya saja, termasuk nasihat buat bapak-bapak. Jadi kalau kita masih punya orang tua, apalagi orang tua itu lanjut usia, maka jangan pasangan kita menghalangi untuk memberikan nafkah. Dan ini sering jadi sumber keributan dalam rumah tangga. Seorang bapak punya istri, punya anak, punya orang tua. Alhamdulillah dia punya penghasilan yang cukup untuk anaknya, cukup ibunya, istrinya cukup, tapi dia punya orang tua. Maka dia ingin juga memberi siapa? Orang. Ada istri yang menghalangi itu, cemburu, marah, jengkel. La haula wala quwata illa billah. Itu kewajiban. Ya. Yang penting proporsional. Ya, tidak sampai menelantarkan salah satunya. Ya, tidak boleh juga ya anak, seorang bapak, ya, seorang suami menafkahi orang tuanya kemudian menelantarkan siapa? Istri dan anaknya, nggak boleh. Atau sebaliknya, menafkahi siapa? Istri dan anaknya terus menelantarkan orang tuanya, nggak boleh juga. Ini saya lagi ngomongin tentang orang yang dia sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sudah cukup insya Allah. Masih ada kelebihan rezeki, kok dihalangi sama istrinya saat akan memberikan kepada orang tuanya? Subhanallah. Loh, kan urung tuku kelambi sing anyar. Urusan kelambi. Saya tanya Bu, lebih primer urusan baju baru apa beras Bu? Beras. Ini masalah nyawa itu. Termasuk bapak-bapak, ketika jenengan punya istri, istri itu masih punya orang tua, sudah dapat uang dari jenengan, kemudian istri masya Allah gemi, napa Bu gemi? Gemi siapa? Irit, irit kalau medit beda. Irit. Dan dia sudah bisa untuk memasakkan buat suaminya, buat anaknya. Tapi karena pintar untuk mengelola uang, dia masih punya sisa. Kemudian dia ingin memberikan kepada ibunya, kepada bapaknya. Jangan dihalangi. Jangan dihalangi. Ya. Saya khawatir ya, saya khawatir. Orang-orang yang suka menghalangi pasangannya untuk memberikan nafkah kepada orang tua, dia akan mengalami hal serupa ketika dia sudah menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Sapa nandu ngunduh. Saya khawatir suami atau istri yang hari ini nih suka menghalangi pasangannya untuk memberikan nafkah kepada orang tua, akan datang sekian belas tahun ke depan ketika anak dia ya yang suka menghalangi itu sudah berumah tangga, nanti anak dia itu mau menafkahi orang tua tersebut akan dihalangi oleh pasangan. Gantian. Nauzubillah ini. Berarti nek kita pengen munduhe apik, nandure sing apik. Sekarang ini jangan dihalangi. Ya. Selama proporsional. Nah terus kalau anak nggak punya, orang tua nggak punya, alias bujangan, alias bujangan. Dan terus kerjanya buat siapa? Dengerin. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Seandainya dia bekerja mencari nafkah untuk membiayai
dirinya sendiri, karena nggak punya tanggungan. Ya, dia bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Yurifuha, untuk menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan itu maksudnya ben orang ngemis, itu maksudnya. Fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Jadi lebih mulia mana bu? Jadi tanggungan orang lain atau bekerja untuk menghidupi diri sendiri? Bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Lalu Nabi tutup, wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau orang bekerja niatnya cuma untuk pamer, untuk bersombong-sombongan, sekedar untuk nambah properti, sekedar untuk nambah mobil mewah, koleksi jam, koleksi tas, apa bu si merek larang bu? Tas kresek. Ya kan orang lain nyebut merek. Kalau tujuannya kerja hanya untuk seperti itu, maka dia kata Rasul SAW fi sabilis syaitan, di jalannya setan. Na'udzubillah min. Jadi jangan tinggal milih mau di jalan Allah atau di jalannya setan. Terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, nafkah keluarga harus diprioritaskan. Diprioritaskan sih artinya apa bu? Didahulukan, dipentingkan, itu maksudnya. Ada sebuah kisah menarik. Jadi seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr. Sinten namanya? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau punya mantan budak. Jadi punya budak terus sudah merdeka. Suatu hari ketemu Abdullah bin Amr sama mantan budaknya ini. Mantan budaknya bilang, saya pengen tinggal di Baitul Maqdis selama 1 bulan. Jadi pengen ibadah di Masjidil Aqsa selama berapa bu? 1 bulan. Maka kemudian Abdullah bertanya, keluarga yang kamu tinggalkan selama 1 bulan ini, apakah sudah kamu kasih nafkah yang cukup? Jadi kan kamu tinggal 1 bulan. Nah terus anak istrimu itu nanti kalau beli makanan dari mana? Kamu sudah tinggali duit atau belum? Kata si mantan budak itu, belum. Kenapa? Maka apa kata Abdullah? Pulang ke rumah keluargamu, bekerjalah, kasih mereka nafkah yang cukup. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hadis yang pertama tadi kita bawakan, cukuplah seseorang dianggap berdosa ketika dia menelantarkan orang yang jadi tanggungannya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Baghawi serta Al-Arnaud. Maka harus jadi prioritas. Penting mana? Kerja apa mancing? Mau kerjane mancing. Ya mancing kalau tujuannya untuk apa? Nyari lauk ya beda ya. Ya wis iki penting mana? Kerja apa dolanan darah? Wong kerjane dolanan darah, orang urusan dolanan darah. Dolanan darah itu dolanan, bukan apa? Bukan kerja. Naudzubillah min dzalik. Di zaman ini ada orang yang subhanallah. Saya nggak lagi ngomongin orang yang sehat walafiat ya. Maaf, saya tidak lagi ngomongin orang yang sakit. Ya, orang yang stroke, ya, orang yang sudah nggak bisa bekerja karena saking tuanya. Saya nggak ngomongin itu. Itu wajar lah ya. Ini saya lagi ngomongin tentang seorang laki-laki yang sehat walafiat, punya anak, punya istri, malah yang suruh kerja siapa? Istri. Kerja jadi PLT,
kerja di luar negeri, kerja di PT, datu suaminya dolanan HP. Saya lagi ngomongin orang yang seperti itu. Bagaimana dia nanti akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan hari ini. Maka perbaikilah sebelum ajal datang menjemput. Ini pelajaran atau pengajian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian yang membahas kesimpulannya. Kita akhiri dengan doa keluar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.